Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tifan Maulana dengan NIM 32190018 dan Rana Wijaya dengan NIM 1219012 akan menjelaskan resume mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Bapak Ahmad Lukman Nugraha tentang bab 7, yaitu bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, negara dianggap sebagai organisasi masyarakat tertinggi karena memiliki kewenangan untuk mengatur dan memimpin masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi. Negara juga dipandang sebagai subjek hukum dengan kedaulatan yang tidak dapat diterobos oleh negara manapun. Ada 4 fungsi negara yang diterapkan oleh negara-negara di dunia, yaitu memelihara ketertiban dan keamanan, memperbaiki kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mempertahankan diri, dan menegakkan keadilan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa perkara-perkara di masyarakat dapat diselesaikan secara adil, aparatur hukum harus memastikan hukum diterapkan dengan baik. Tujuannya adalah meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa bahwa hak dan kewajibannya terlindungi. Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 hal yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Lalu yang ketiga, untuk membangun sistem hukum nasional yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pembangunan hukum meliputi sektor hukum materi, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang memiliki tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, sedangkan kejaksaan bertugas sebagai lembaga penuntut, dan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Lalu yang keempat, untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pembangunan hukum meliputi bidang bahan hukum, bidang infrastruktur hukum, dan aparat penegak hukum. Lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain kepolisian, kejaksaan. Fungsi utama kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, fungsi utama kejaksaan adalah sebagai lembaga penuntut, dan peradilan adalah badan peradilan atau pemutus kasus utama. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu 1. Peradilan umum, 2. Peradilan agama, 3. Peradilan militer, dan 4. Peradilan tata usaha negara. 6. Pengadilan umum berfungsi untuk memberikan keadilan bagi masyarakat luas, sedangkan pengadilan militer, agama, dan tata usaha negara adalah pengadilan khusus karena pengadilan kasus-kasus tertentu dan pengadili sekelompok orang-orang tertentu. Keempat lingkungan tersebut mempunyai kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara tertentu dan termasuk peradilan bertahap, yaitu sidang pengadilan, sidang banding, dan tingkat banding tertinggi. 7. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum sangat penting untuk diusahakan agar meningkatkan ketertiban sosial dan kepastian hukum dalam masyarakat, membuat masyarakat merasa hak dan kewajiban dilindungi. Demikian resume bab 7 tentang bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.